Ada dua ilmu yang gak pernah diajarkan di sekolah manapun. Gak ada di buku teks, gak ada di soal ujian. Tapi begitu kita gak punya dua ilmu ini, hidup kita itu gak akan jadi apa-apa. Dan malah hidup kita itu cuma jalan di tempat. Namanya ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas. Ilmu ini kelihatan sederhana, tapi mahalnya bukan main. Kenapa? Karena sebagian kita baru sadar pentingnya dua ilmu ini setelah kita dihantam realita. Yang pertama, ilmu tahu diri. Tahu diri itu bukan masalah minder. Tahu diri juga bukan masalah merendah untuk meroket. Tahu diri itu soal kesadaran. Sadar kita siapa, kapasitas kita di mana, dan gak semua panggung bisa kita naiki, dan gak semua pembicaraan harus kita bicarakan. Ada seorang teman bilang ke kami, waktu kami lagi nongkrong di warung kopi. Dia bilang begini, "Di, tahu diri itu ilmu yang paling sopan loh." Dia ngajarin kita untuk gak memaksakan diri kita untuk duduk di meja orang kalau kita gak diundang. Bahkan meski kursinya kosong, semua langsung sunyi. Bahkan ada beberapa teman yang suka menyanggah, itu diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena memang sangat benar adanya. Banyak sekali orang kelelahan, bukan karena kurang hebat, tapi karena memaksa diri untuk menjadi hebat di tempat yang bukan miliknya. Memaksakan diri untuk tampil, padahal dia belum siap. Memaksakan untuk masuk ke ruangan-ruangan yang belum waktunya untuk dimasukin. Maksain untuk menjadi burung saat lomba berkicau, padahal dia nggak sadar bahwa dirinya itu adalah seekor ikan. Tahu diri itu bukan berarti kita berhenti belajar, tapi dia mengajarkan kita untuk bersiap lebih dahulu, baru kita maju. Bukan asal tampil demi sebuah validasi, tapi tampil karena kita punya kontribusi. Banyak orang ingin terlibat dari semua topik, merasa pakar dalam segala hal, dan lupa berkaca siapa dirinya dan apa keahliannya. Tahu diri adalah sebuah seni tentang mengerti. Mengerti di mana kita harus bicara dan kapan kita hanya harus mendengarkan. Kalau kata Warren Buffett, jika kita fokus pada lingkaran kompetensi kita dan bicara, bertindak pada hal yang kita kuasai saja, maka personal brand kita itu akan terpancar. Di luar lingkaran kompetensi itu, abaikan, lupakan, dan diam, serta belajarlah. Biarkan orang yang ahli yang bicara. Tidak perlu kita menghabiskan waktu kita untuk membaca semua informasi dan ikut dari semua perdebatan. Baca dan dalami apa yang kamu minati, yang kamu sukai, dan itu menjadi kekuatanmu. Lihat saja kisah orang-orang sukses di dunia ini. Beethoven biasa saja di bidang apapun, tapi di bidang musik dia adalah maestro. Maradona boleh lemah di bidang yang lain, tapi dalam dunia sepak bola dia adalah dewa. Kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu mereka hanya untuk latihan di bidang yang mereka kuasai. Mereka tidak keluar dari lingkaran yang mereka tidak tahu. Maradona dan Beethoven sangat menguasai seni untuk tahu siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan untuk apa mereka ada di dunia ini. Yang kedua, tahu batas. Kalau tahu diri adalah ilmu kesadaran, kalau tahu batas adalah ilmu keselamatan. Banyak orang hidupnya hancur, bukan karena kehabisan bensin, tapi karena ngegas terus tanpa tahu kapan harus ngerem. Lihat saja di media sosial, banyak sekali orang yang nggak tahu batas-batasan untuk ngomong. Ngomentarin hidup orang lain, kayak mereka itu jadi Tuhan yang sedang buka cabang. Ada yang baru baca tweet 1 baris, langsung jadi pakar. Ada yang baru ikut seminar setengah sesi, langsung nulis e-book. Ada yang baru nikah 2 tahun, langsung ngajarin bagaimana caranya untuk pernikahan itu bisa langgeng. Baru dapat 2 juta di medsos, langsung ngajarin bagaimana caranya menghasilkan miliaran dari medsos. Tahu batas, itu bukan nahan potensi loh, tapi sadar gak semua yang kita tahu harus diucapkan. Gak semua hal harus kita tanggapi. Gak semua ruang itu butuh kehadiran kita. Ketika orang lupa ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas ini, semua jadi pengen ngomong, semua pengen menang, semua pengen validasi. Padahal kadang diam itu lebih elegan daripada apapun. Sekarang semua orang pengen viral, tapi nggak semua orang siap mental. Sekali dihujat langsung jatuh mentalnya. Padahal sebelumnya nyerocos ke sana kemari, tidak berhenti-berhenti. Itu dia.
Ilmu tahu batas bukan cuma soal tidak melampaui orang lain, tapi juga tahu batas dirimu sendiri, tahu batas mentalmu, tahu batas energimu, dan tahu batas egomu. Kadang ada waktu di mana kita bisa bilang, aku capek, aku mundur dulu, aku belum sanggup. Dan itu bukan sebuah kekalahan, itu melambangkan sebuah kematangan. Kenapa dua ilmu ini sangat mahal? Karena banyak orang baru belajar ini setelah dibuang dari lingkungannya karena nggak tahu diri, ditinggal pasangannya karena terlalu banyak nabrak batas, dijauhi teman-temannya karena nggak ngerti kapan harus berhenti ngomong, gagal dalam proyek karena nekat tanpa persiapan. Ilmu ini nggak bisa kamu beli, tapi kamu bisa kehilangan kalau kamu terus sibuk mengejar pengakuan dan lupa ngaca pada diri sendiri. Tahu diri, tapi jangan mati gaya. Satu hal yang penting, tahu diri bukan berarti nggak punya mimpi loh. Tahu batas berarti bukan nggak punya ambisi. Kuncinya ada di kata proses. Kalau kamu lagi tahap belajar, ya belajar yang benar. Nggak usah sok tahu.